Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Putri. Hari ini, kita akan lanjutkan membahas part 3 alur drama Korea, Marry My Husband. Jiwon dan Ji Hyuk semakin dekat. Pada malam Natal, Jiwon dan Ji Hyuk menghabiskan waktu bersama, dan Jiwon akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Ji Hyuk. Mereka pun berbagi ciuman pertama mereka. Minhwa yang sudah sangat terpepet dengan keuangannya dan masalah Sumin yang hamil, segera memutuskan untuk melamar Sumin. Mereka memberitahu ibu Minhwa dan segera mengatur pernikahan mereka. Semua masalah pernikahan diatur oleh ibu Minhwa menurut seleranya yang sudah sangat ketinggalan zaman. Sumin hanya bisa marah sendiri karena Minhwa pun tak peduli. Minhwa merahasiakan pernikahannya dari kantor. Tapi Sumin mengundang Jiwon. Jiwon yang diundang memberitahu Ji Hyuk. Ji Hyuk kemudian mengirimkan undangan itu pada Seok Jun yang merupakan kepala bagian SDM. Seok Jun pun mengirimkan undangan itu kepada semua karyawan. Minhwa marah besar ketika tahu teman sekantornya mendapat undangan pernikahannya. Hari pernikahan pun tiba. Jiwon menghadiri pernikahan Minhwa dan Sumin bersama Ji Hyuk. Di sana Jiwon memberikan amplop berisi gugatannya pada Minhwa untuk hutang Minhwa padanya. Kemudian Jiwon dengan tegas menyapa Sumin, menyiratkan bahwa dia tidak akan membiarkan Sumin mendapatkan apa yang dia inginkan. Jiwon juga berterima kasih karena Sumin sudah memungut sampahnya. Saat pernikahan sedan berlangsung, teman-teman Sumin yang dulu membuli Jiwon datang dan membuat kekacauan. Mereka membalas Sumin karena Sumin mengarang cerita dan membuat mereka dulu membuli Jiwon. Di saat yang sama rekan kerja Jiwon, Juran mengetahui bahwa dirinya terkena kanker perut. Setelah pernikahan, Jiwon dan Ji Hyuk pulang bersama. Sampai di apartemen mereka bertemu Yura, mantan tunangan Ji Hyuk. Yura mengatakan Ji Hyuk meninggalkannya karena Jiwon. Jiwon yang merasa dibohongi oleh Ji Hyuk mulai menjauhi Ji Hyuk. Dan ia juga hancur karena mendengar Juran terkena kanker perut, menggantikan posisinya yang harusnya mengidap penyakit itu. Jiwon kemudian lebih sering mendampingi Juran, memberi Juran semangat menghadapi penyakitnya. Sumin mendapatkan informasi, Ji Hyuk dan Hu Yeon adalah pemegang saham di perusahaannya dulu. Ia ingat perkataan Jiwon yang memintanya membuang sampahnya. Kini ia tahu, sampah yang dimaksud Jiwon adalah Minhwa dan sekarang Jiwon bersama Ji Hyuk. Sumin sangat marah Jiwon membuang Minhwa padanya. Sumin kemudian memberitahu Minhwa yang membuat Minhwa marah juga. Di saat bersamaan ibu Jiwon hadir lagi, meminta maaf karena telah meninggalkan Jiwon dan ingin memperbaiki hubungan mereka. Tapi kemudian Jiwon tahu ibunya hadir karena tahu Jiwon sedang dekat dengan orang kaya, Ji Hyuk. Setelah ketahuan, ibunya tidak meminta maaf, malah memaki dan meminta uang pada Jiwon. Jiwon tak memberikan uang. Jiwon tahu itu semua ulah Sumin. Sementara itu, Yura mendekati Minhwa untuk memperalatnya agar mau menyingkirkan Jiwon. Yura mengatakan Jiwon akan mendapat 80 miliar dari Ji Hyuk. Yura kemudian memberi banyak uang pada Minhwa untuk menghabisi Jiwon. Minhwa kemudian meminta bantuan Sumin menjalankan rencananya. Sumin kemudian mendatangi ayahnya yang sedang babak belur setelah pukuli debt collector. Dan ternyata ibu Jiwon berselingkuh dengan ayah Sumin. Sumin memberikan uang pada ayahnya untuk membayar hutang, tapi sebagai gantinya, mereka harus menghabisi Jiwon. Jiwon yang sedang dalam keadaan kalut memperingati kematian ayahnya. Saat dalam perjalanan pulang, ada truk besar yang menerjang ke arahnya. Tapi kemudian Ji Hyuk muncul dan menghalangi mobil Jiwon dengan mobilnya. Ji Hyuk pun tertabrak dan terluka parah. Sebelum kecelakaan itu terjadi, Ji Hyuk memindahkan sebagian kekayaannya atas nama Jiwon. Ji Hyuk tahu Yura pasti akan mengincar Jiwon dan dirinya akan berusaha melindungi Jiwon walau nyawanya dipertaruhkan. Jiwon mendengarkan pesan suara yang dikirim Ji Hyuk sebelum kecelakaan. Ji Hyuk mengatakan ia kehilangan nyawanya karena kecelakaan tahun 2023. Dia kembali ke masa lalu untuk melindungi Jiwon. Jiwon mendengar pembicaraan Seok Jun dan bawahannya yang melaporkan kecelakaan itu direncanakan oleh Sumin dan ayahnya beserta ibu Jiwon. Jiwon menemui Sumin meminta Sumin tak mengganggunya lagi. Tapi Sumin malah mengatakan ia keguguran karena Jiwon. Jiwon menyuruh Sumin berhenti berbohong. Minhwa mandul, jadi tak mungkin menghamili Sumin. Sumin mengatakan ia tak akan membiarkan Jiwon bahagia. Sumin tahu, ibu Jiwon selingkuh dengan ayahnya. Ayahnya meninggalkan Sumin karena ibu Jiwon. Tapi Jiwon tetap bahagia karena ayah Jiwon sangat menyayangi Jiwon. Itu tak adil. Maka dari itu Sumin mendekati Jiwon untuk merusak kebahagiaan Jiwon. Berbeda dengan Sumin, Jiwon mengatakan, ia sudah tahu semua. Ia tahu ibunya selingkuh dengan ayah Sumin walaupun Sumin selalu bilang ayahnya sudah meninggal. Jiwon tahu itu bohong, tapi Jiwon terus berteman dengan Sumin karena ia ingin Sumin bahagia walau ayahnya meninggalkannya.
Jiwon selalu mementingkan kebahagiaan Sumin dulu baru dirinya. Sumin marah karena Jiwon membuah Minhwa padanya. Jiwon mengatakan itu ulah Sumin sendiri, dan itu belum berakhir karena masih akan ada yang lebih buruk dari itu. Jiwon mendapatkan pesan dari Juran. Juran mengatakan suaminya selingkuh. Jiwon khawatir. Sepertinya nasibnya akan berpindah pada Juran. Terima kasih telah menonton cerita Putri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.